Cucu-cucu dari Black Dragon Society. Keluarlah kau, kakek. Siapa yang tidak tahu diri ini? Berani sekali mengacau di wilayahku, Kunye. Siapa yang tidak tahu diri ini? Berani datang ke wilayahku, Kunye, dan mengacau. Kamu adalah pemimpin Black Dragon Society. Tidak salah, Kunye. Saya datang mewakili Tiansheng Group untuk menandatangani administrasi pelabuhan Haitian. Hahaha, bocah. Kamu pasti dikirim oleh Tiansheng Group untuk mati, kan? HMPH. Tapi jangan salah. Sudah lama saya tidak membunuh orang dari Tiansheng. Saya bahkan sedikit merindukannya. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Jangan berpura-pura di sini. Jika berani, keluar dan tantang aku 1 lawan 1. Saya di atas. Haha. Hahaha. Saya sudah bilang. Saya datang mewakili Tiansheng Group untuk menandatangani pelabuhan Haitian. Saya tanda tangan, saya tanda tangan. Asalkan kau membiarkanku pergi. Apa saya tidak boleh tanda tangan? 0. Ini untukmu. Apakah kamu mengenal kekuatan di atas ini? Apakah Anda yang mengambil alih tugas Tiansheng Group ini? Mengambil tanggung jawabnya? Kan? Jika orang lain tidak bisa, Anda pasti bisa. Jika Anda tidak keberatan. Bagaimana jika saya membantu Anda menangani tugas-tugas ini? Bawa ini, pastikan kamu kembali dengan kemenangan. Baiklah, ayo pergi, teman-teman. Selesaikan tugas untuk bos. Ya, saatnya pergi ke Tianshan untuk meminta imbalan. Sudah pasti. Benar, bocah bernama Han Yusuan. Dia pasti sudah melihat Black Dragon Society. Hari ini aku adalah yang berkuasa di sini. Dalam 1 menit, tugas gagal akan muncul di layar besar ini. 4 kata, aku hari ini harus besar. Hahaha, anak ini bermimpi di siang bolong. Dia saja ingin mendekati Lin Zong. Benar-benar tidak tahu diri. Lin Qingqiu bahkan tidak memandang anak ini. Bisa-bisa melihat orang jahat ini. Bahkan jika mati, dia layak. Anak ini mati tidak dengan sia-sia. Nanti Provinsi Selatan akan ramai lagi karena dia. Hahaha. Hahaha, mereka sedang melakukan apa? Li Zong dan yang lainnya sedang bertaruh. Berapa lama Han Yusuan bisa bertahan di bawah anak buah Black Dragon Society? Di kemudian hari, jika ada yang hanya mencari perhatian, yang jelas tidak akan menyelesaikan tugas, langsung saja usir mereka. Biarkan mereka semua pergi. Ribut seperti apa ini? Tugas peringkat ke-10 sudah selesai. Orang itu pasti sudah mati. Tugas peringkat ke-10. Orang peringkat ke-10. Masih dengan Suan-Suan. Hanya tugas peringkat ke-10 saja. Tugas peringkat ke-9. Tuan Han Yusuan telah menyelesaikan dengan baik. Tugas peringkat ke-8. Tuan Han Yusuan telah menyelesaikan dengan baik. Peringkat ke-7, peringkat ke-10, peringkat ke-4, peringkat ke-5, peringkat ke-6, peringkat ke-7, peringkat ke-8 telah diselesaikan dengan baik. Kedua dan ketiga, ke-4 dan ke-5. Mungkin ini adalah 10 tugas. Itu Black Dragon Society akan menjadi sangat heboh. Ini akan menjadi kacau balau. Siapa sebenarnya Han Yusuan? Astaga, jangan-jangan tadi saya melayani seorang dewa. Han Yusuan. Dia jangan-jangan dari grup Di Hao. Tahu tentang hubungan saya dengan Han Yusuan.
Dengan sengaja menggunakan nama Han Yusuan untuk mengingatkan saya. Saya mengerti. Pasti orang penting dari grup di HO itu merasa cemburu padamu. Ada ketidakpuasan tapi tidak mau membuatmu marah. Jadi menggunakan cara ini untuk menyenangkanmu. Sekretaris Chao mengirimkan undangan untuk saya. Saya ingin makan malam bersamanya. Iya, saya segera atur. Bos Lin, kita sangat menuntut untuk makan malam-malam ini. Kalian harus sangat serius dan hati-hati. Tenang saja. Ini adalah jamuan malam dengan spesifikasi tertinggi yang kami siapkan. Ya, Han Yusuan, ini untuk urusanmu. Ya. Han Yusuan, kamu hebat sekali. Han Yusuan, kamu benar-benar luar biasa. Ini, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kalian yang mengundang saya? Haha. Han Yusuan, berpura-pura menjadi orang penting. Kamu layak. Kamu itu siapa? Saya dan Bos Lin sudah jelas tahu. Kamu baru bangun, belum tahu, kan? Bos Lin, kita sudah bercerai denganmu. Tidak ada lagi hubungan di antara kalian. Cepat pergi. Apa yang kamu maksud dengan hadiah saat saya pingsan? Kamu pingsan selama 5 tahun. Dunia luar sudah berubah lama. Bos Lin, kita hanya butuh waktu 5 tahun singkat untuk membawa Tiansheng Group yang hampir runtuh. Berdiri di puncak dunia bisnis di Provinsi Selatan. Kekayaannya sudah lebih dari 100 juta. Kalian sudah tidak berada di dunia yang sama. Kamu sama sekali tidak layak untuk Bos Lin kami. Haha, saya tidak layak untuk dia. Benar, saya tahu kamu sangat tidak terima. Tapi seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kemampuan dan kecantikan Bos Lin kami adalah keunggulan. Masa depannya tidak terbatas. Sedangkan kamu hanyalah lumpur yang tidak bisa diandalkan. Ini tidak ada artinya. Jangan ukur aku dengan pandangan sempitmu. Statusku jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Hahaha. Aku memang tak terukur. Apa kamu masih mengira dirimu orang besar yang tinggi? Kurangi rasa percaya dirimu itu. Cepat pergi sebelum Pak Lin datang. Biarkan Lin Qingqiu yang mengurus hal ini sendiri. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin terus melekat pada Pak Lin? Apa kamu ingin merusak pertemuan mereka? Kamu benar-benar sangat rendah. Dengan bangga menampilkan dirimu seperti itu. Tidak merasa malu malah merasa bangga. Siapa sebenarnya yang rendah? Han Yusuan. Apa hakmu untuk menilai aku? Oh. Akhirnya, Pak Lin muncul juga. Kenapa tampaknya tidak begitu? Sepertinya kamu tidak pernah berani melawan aku. Jika aku muncul di jalan sekarang. Kamu tidak perlu bersikap sinis padaku. Kamu sudah koma selama 5 tahun. Segalanya sudah berubah. Tingkatnya berbeda. Kalau aku bilang, kamu juga tidak akan mengerti. Aku akan memberimu kompensasi. Ambil uang ini dan pergi. Kamu juga terpengaruh oleh masalah dari kehidupan sebelumnya. Belajarlah untuk menggunakan uang untuk menyingkirkan orang. Dulu kamu pernah bilang begitu, kan? Ingat. Jika kamu terus menggangguku, itu hanya akan membuatku semakin jijik. Tidak ada makna lain. Kartu ini memiliki 2 juta. Mulai malam ini, pergi. Aku tidak butuh itu. Apakah pernikahan kita bisa diukur dengan uang? Kamu sudah koma bertahun-tahun. Nafsu makanku malah bertambah. Jika ingin lebih, katakan saja. Aku akan berusaha memuaskanmu. Apakah kata ini begitu penting bagimu? Kamu orang yang tidak ada gunanya. Sama sekali tidak pantas berbicara tentang kekuasaan dengan saya. Saya pikir kamu punya sesuatu. Saya pernah berpikir mungkin kamu terpaksa oleh orang tua. Juga berpikir mungkin kamu tidak tahu apa-apa. Jadi begitu saya sadar, saya langsung mencari kamu. Tapi saya tidak bisa tidak berpikir. Kamu tergesa-gesa meninggalkan saya karena menyukai kekuasaan. Hanya untuk melepaskan saya. Di matamu, pernikahan kita tidak ada artinya. Apa yang kamu sebut cinta tidak pernah saya butuhkan. Apa yang saya inginkan tidak bisa kamu berikan. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa memberikannya? Apa kamu tidak pernah berpikir, seandainya saya hanya bergantung padamu? 5 tahun yang lalu, Tiansheng Group sudah bangkrut. Apakah kamu pernah berpikir tentang kekayaan Tiansheng Group yang luar biasa? Itu semua dari saya. Demi mempertahankan saya, bahkan kata-kata tak tahu malu ini pun bisa kamu ucapkan. Kamu benar-benar. Sudahlah, saya tidak ada kata-kata lagi untukmu. Saya hanya ingin kamu mengerti. 2 orang dengan status yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin bisa bersama? Saya memang berpikir tentang masalah ini. Yang saya pikirkan adalah menyembunyikan diri dan tidak bertindak. Lin Qingqiu,
kamu benar-benar bisa berbicara dengan baik kepadaku. Semoga kamu menjaga dirimu. Semoga Han Yusuan. Lihatlah sini. Lihatlah saya. Lalu lihat dirimu sendiri. Jangan lagi berharap yang tidak-tidak. Kita sudah tidak sama lagi. Sekarang kamu bahkan harus menggunakan cara curang untuk melihatku. Kamu dan saya benar-benar. Saya tidak bisa membayangkan alasan apa yang bisa membuat saya menyesal. Jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Kamu hanya seorang pecundang yang terus menggantung pada Lin. Apa hakmu menyamar sebagai tamu istimewa Lin? Apa hakmu menyamar sebagai tamu istimewa Lin Zong kami? Kau berani mengucapkan kebohongan yang begitu memalukan. Saya benar-benar tidak mengerti. Sepertinya kau memang tidak butuh kartu ini. Dengan muka tebal seperti itu, di masyarakat ini seharusnya kamu tidak kekurangan uang, kan? Jangan ganggu suasana hatiku yang baik. Lin Qingxiu, kamu yakin ingin mengusirku? Baiklah. Kalau begitu, tinggalkan warisan yang kudapat untuk istri. Kembalikan harta keluarga ini padaku. Barang yang diberikan padaku tidak bisa diambil kembali. Haha. Aku ini orang yang tidak berguna dan menyebalkan. Haha. Seorang dengan ambisi seperti kamu, sepertinya sejak awal tidak berniat menikah denganmu. Tapi untuk mendekatinya, kan? Cukup, Han Yusuan. Tidak kusangka kamu orang yang begitu buruk. Jangan menebak-nebak perasaanku dengan pikiran jahatmu. Aku sudah menyelidiki semuanya. Awalnya kamu hanya membantu seorang ketua grup di Hua sedikit saja, hingga mendapatkan cincin ini, kan? Dia sudah lama melupakanmu. Cincin ini hanya akan memiliki nilainya di tanganku. Itu hanya sampah. Kamu jelas-jelas bergantung pada cincin ini untuk masuk ke grup di Hua. Masih berani bilang kesuksesanmu sekarang tidak ada hubungannya denganku. Mendapatkan pengakuan dari ketua grup di Hua, itu adalah kemampuan kita, Lin. Han Yusuan, meskipun kamu memegang cincin giok ini, tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Jujur saja, besok ketua grup di Hua akan mengadakan jamuan bisnis di Provinsi Selatan. Di acara tersebut, dia akan memanggilku, ketua grup di Hua. Itu adalah sosok yang sangat hebat. Tentu saja bukan orang sepertimu yang bisa dibandingkan. Ketua grup di Hua. Haha, kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bilang ingin menikah. Kamu sebenarnya menikah dengan manusia atau ayam? Diam. Bagaimana aku? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan pandanganmu yang sempit, seumur hidupmu tidak akan bisa melihat tinggiku. Nanti aku pasti akan berdiri di puncak, bercanda dan tertawa. Sementara kamu hanya bisa bersembunyi di rumah. Hanya bisa melihat bayanganmu di televisi. Tentunya kamu sudah paham kepentingan grup di Hao. Aku tidak ingin kamu merusak keberuntunganku. Demi 8 tahun pernikahan kita. Lin, apakah kamu masih ingat hubungan kita? Lin Qingqiu. Ah, aku pergi. Orang yang kamu sebut sebagai orang penting tidak akan datang lagi. Begitu mendengar nama ketua grup di Hao, dia langsung kabur. Lin, jangan marah pada orang yang tidak berguna seperti itu. Grup Tianxing kita segera akan terbang tinggi. Kamu seharusnya tidak lemah lagi. Sudah 3 jam, kenapa dia belum datang? Jangan-jangan tamu penting itu melihat Han Yusuan, dan jadi marah lalu pergi. Sial, setiap kali bertemu dia tidak ada yang baik. Li. Aku akan pergi menghajarnya. Tidak perlu. Anggap saja dia tidak ada. Aku khawatir dia tidak ingat pelajaran. Datang lagi untuk merusak keberuntunganmu. Jaga kesehatanmu. Nak, kamu sudah membuat istri ketua kita tidak senang. Apa Lin Kiki yang mengirim kalian? Tentu saja, kamu sudah memutuskan kaki sendiri. Kakek-kakek akan memaafkanmu. Cara ini cukup kejam. Jika tidak ingin mati, pergi dari sini. Hahaha, kamu ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Teman-teman, serang dan bunuh dia. Yah, yah. Ya, ya. Kamu seharusnya bersyukur aku tidak ingin membunuh di sini. Kamu masih berani mengangkat tangan. Tahu siapa bosku? Bosku adalah orang dari grup di Hao. Kamu sudah melewati batas dengan grup di Hao. Kamu tidak akan bertahan sampai malam ini.
Oh, benar. Hehe, besar sekali omongannya. Lepaskan dia, bos sudah datang. Kamu sudah selesai, cepat lepaskan aku. Kamu adalah bosnya. Kamu adalah orang dari grup DHO. Karena kamu tahu siapa aku, maka seharusnya kamu lepaskan aku. Aku bisa memberimu mayat utuh. Ah. Nak. Kamu hanya seorang badut yang melompat. Apa kamu benar-benar berpikir bisa membuatku marah? Kamu tidak layak. Kamu bahkan tidak tahu kapan harus diam. Itu adalah hidup dan mati yang bisa ditentukan hanya dengan satu desahan. Orang lain, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang sepertimu yang terpuruk. Aku bisa memaafkan kebodohan dan kejelekanmu. Tapi seumur hidupmu, apapun dosa yang ingin kau buat. Qin Dongsue mengajarkanmu seperti ini. Diam, kamu itu siapa? Berani-beraninya menyebut nama besar Presiden Qin kami. 3 menit, ya. Dalam 3 menit, datanglah ke Yunding Tiangong untuk menemuiku. Jika tidak datang tepat waktu, kamu sudah dipecat. Nah, jika kamu membuatku marah, itu bisa jadi masalah. Dia adalah Qinzi, tapi dia adalah orang kepercayaan dari ketua grup DHO. Bisa dibilang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jangan bilang hanya sebuah kota kecil seperti Nanshi. Bahkan di ibu kota, dia adalah sosok yang mengungguli banyak orang. Tidak mungkin hanya dengan satu telepon kamu bisa memanggilnya. Tidak semudah itu memanggilnya hanya dengan satu telepon. Dia bahkan harus mengundurkan diri. Aku akan bertindak sekarang. Cao Jianjun, kau sangat berani. Manajer Qin. Qin Dongsue mempersembahkan salam kepada ketua. Ketua, sampah. Kamu sudah dipecat. Kembali dan beritahu ayahmu. Dia punya anak yang bodoh. Keluarga Cao dicoret dari daftar di ibu kota. Aku ambil alih grup DHO untukmu. Begitulah cara aku mengelolanya. Silakan, ketua, berikan hukuman. Jika ada kesempatan lagi, aku rasa grup DHO juga harus diganti. Ah. Ketua, Anda awalnya meminta kami untuk tidak menghubungi Anda selama 5 tahun. Sekarang 5 tahun sudah berlalu. Aku sudah memberitahu sesuai perintah Anda kepada istri Anda, Lin Qingqiu. Di pesta besok, dia akan diumumkan sebagai ibu ketua. Bagaimana mungkin? Saat itu, grup Tiansheng di bawah pengelolaan Lin Qingqiu hampir bangkrut. Hanya berkat grup DHO yang memberinya uang sehingga bisa bangkit. Dia selalu ragu-ragu dalam bertindak. Pandangannya pendek, bersandar pada grup DHO selama 5 tahun. Hanya untuk memiliki kekayaan sedikit di atas 1 miliar. Pada akhirnya, segala sesuatu dari grup Tiansheng adalah berkat Anda. Bagaimana dia berani bercerai dari Anda? Jangan sebut lagi. Itu semua sudah berlalu. Pesta besok sudah aku umumkan ke seluruh kota. Dibatalkan mendadak. Tidak perlu dibatalkan. Tetap seperti biasa. Bukankah Anda dan... Jadi harus dilanjutkan. Aku masih menunggu. Ibu Han Yusuan, Jiangdong. Siapa ibumu? Anakku sudah bercerai darimu. Untungnya, putriku sudah bersiap-siap. Ternyata kamu datang ke pesta ini untuk mengacau. Selama aku di sini. Tuan Han tidak datang untuk mencari Lin Qingqiu. Ini bukan urusanmu. Mengikuti pria tanpa nama dan tanpa status. Bau busuk yang menjijikkan. Han Yusuan, kamu baru saja bercerai dengan putriku. Urusannya belum beres. Sekarang sudah ada setengah rubah nakal di belakangmu. Masih mau merasa malu. Jin Qiu yang kacau. Tidak heran dia mau bercerai darimu. Selama 8 tahun ini, aku Han Yusuan tidak pernah menyakiti siapapun. Kamu, Jin Qiu. Tidak pernah menyakiti pamanmu. Dasar. Jika tidak melakukan hal memalukan, dia bisa bercerai darimu. Bu. Lupakan saja hal ini. HMPH. Han Yusuan, kamu sudah koma selama 5 tahun. Biaya medis semuanya dibayar putriku. Totalnya 350.000. Jika hari ini kamu mengembalikan uangnya, kami tidak akan mempermasalahkanmu. Apa yang kuberikan padanya jauh lebih banyak. HMPH, omong kosong. Han Yusuan, kamu sampah yang bahkan lebih kotor dari wajahmu. Hari ini, jika kamu tidak segera mengembalikan uang, atau setidaknya mengakui utangmu. Aku sarankan kamu taat dan dengar. Jika tidak,
kamu akan menyesal seumur hidup. Menghilang dari dunia ini. Ah, Bu, tanganku patah. Baiklah, kamu sampah, utang tidak dibayar, bahkan melukai orang lain. Sebentar lagi putriku datang, kamu akan selesai. Bahkan jika kakakku datang, kamu akan selesai. Baiklah. Han Yisuan, kamu sudah keterlaluan. Kemarin kamu membuatku kehilangan wanita kaya dari The Hao Group. Hari ini kamu masih berani melukai keluargaku. Hanya karena aku bercerai darimu. Kamu menggunakan cara kotor ini untuk membalas dendam padaku. Tak kusangka kamu orang yang jahat dan rendah seperti ini. Aku benar-benar membencimu. Sebelum kamu sembarangan menuduh, bisa tidak kita tanya dulu soal awal dan akhir kejadian ini? Bagaimanapun juga, ibuku tetaplah seorang yang lebih tua. Kamu salah jika kamu mengangkat tangan. Tradisi keluarga Lin ini benar-benar membuatku terkesan. Kamu ini. Cepat suruh dia kembalikan uangnya. Kalau dia hari ini tidak bisa mengeluarkan uang, ya kita masukkan dia ke penjara. Betul. Uang apa? Dia sakit dan dirawat di rumah sakit selama 5 tahun. Totalnya menghabiskan 350.000. Sekarang dia sudah sadar. Jadi biarkan dia membayar kembali. Lin Qingqiu, kamu berhutang padaku bukan hanya uang, tapi juga nyawa sedikit. Sebenarnya aku tidak ingin mempermasalahkanmu. Tapi jika kalian ingin menghitungnya, mari kita hitung hari ini. Kamu sudah terjerat olehnya. Putriku, orang ini Han Yisuan, berani sekali menarik seorang wanita jalang, dan pamer di depanmu. Kita tidak boleh membiarkannya. Bu, aku kan sudah bilang tidak boleh kalian datang ke sini. Kalian cepat pergi saja. Tentu saja aku harus datang. Putriku hari ini akan menjadi istri ketua dewan direksi. Ya, aku. Dan aku juga harus minta ketua grup Dihai mengaturkan seorang direktur untukku. Han Yisuan, kamu benar-benar berani masuk. Acara ini diadakan oleh grup Dihai. Semua yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Provinsi Selatan. Dulu, dengan statusku sebagai suami Lin Qingqiu, tokoh-tokoh ini masih mau melihatmu. Tapi sekarang, kamu hanyalah seorang yang tidak berguna. Hanya akan jadi bahan ejekan dan olok-olokan. Itu ada kaitannya denganmu. Jika kamu sampai celaka, aku juga akan ikut malu. Apakah kamu ingin dengan sengaja menghancurkan saya terkait pernikahan dengan ketua grup Dihao? Kakak Li, kamu bahkan tidak layak menjadi istri ketua. Baiklah, kamu bilang kamu sampah. Memang benar itu merendahkan bakatmu. Apa kamu benar-benar pikir saya, si nenek ini, tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Saya sudah makan lebih banyak garam daripada nasi yang pernah kamu makan. Kamu ingin menipu putri saya. Kamu hanya ingin menghancurkan pernikahan baik putri saya, lalu meminta dia untuk menikah lagi denganmu. Saya peringatkan kamu, jangan sekali-sekali memikirkan itu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Si rubah nakal. Kenapa kamu berani teriak padaku? Wanita cantik sekali, ya, sayangnya, kamu bersama seorang yang tak berguna seperti ini. Kalau tidak, kenapa tidak pertimbangkan untuk ikut bersamaku? Nona ini, saya tidak tahu apa syarat yang dijanjikan Han Yisuan padamu. Sampai-sampai kamu menemani dia berakting. Tapi saya akan jujur padamu. Dia adalah pria yang benar-benar bergantung pada wanita. Baru saja terbangun setelah 5 tahun koma. Kalau bukan karena saya, kemungkinan dia bahkan tidak bisa membayar makanannya. Pria yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan banyak bicara ini, sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Saya sarankan kamu tetap menjauh darinya. Ini aneh sekali. Apakah kamu tidak seharusnya memberikan saya penjelasan? Nona Lin, kita sudah bercerai. Apalagi yang perlu saya jelaskan kepada kamu? Saya sudah bilang sebelumnya, dia sama sekali bukan orang baik. Menikah dengan dia hanyalah membuang 8 tahun masa muda. Ah, jika bukan karena dia yang menghambat, kamu pasti sudah membunuh Ibu Ho. Nona Lin, sedang berbicara dengan siapa ini? Seorang teman. Saya mendengar, hubungan Nona Lin dengan ketua grup Dihao sangat dekat. Nona Lin masih muda sudah memiliki begitu banyak. Sepertinya kita semua sudah mati ya. Hahaha.
Keluarga-keluarga besar di Provinsi Selatan masih perlu bantuan Anda di masa depan. 3 orang ini terlalu sopan. Tadi sepertinya ada sedikit pertengkaran antara Anda dan Pak Lin. Siapa dia ini? Dia. Dia, ya. Dia adalah salah satu pengejar putri saya. Putri saya itu akan menikah dengan ketua Dewan Direktur Grup Dihai. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan orang seperti ini? Kamu masih punya muka untuk datang ke sini. Hahaha. Urusan Pak Lin adalah urusan saya. Yang, serahkan anak ini padaku. Aku yang akan menangani ini. Hanya seorang badut yang sepele. Berani-beraninya bicara sembarangan di hadapiku. Makhluk yang tidak tahu diri. Saya yang geping sudah menguasai dunia hitam selama puluhan tahun. Kamu adalah orang pertama yang berani menantang saya. Dokter Han, cepat minta maaf kepada Pak Yang. Kalau tidak, aku juga tidak akan memaafkanmu. Demi wajah Pak Lin. Sekarang kamu berlutut dan minta ampun. Lalu merangkak keluar dari ruang perjamuan ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku sudah ditakdirkan untuk meninggalkan sang idola dan keluar dari dunia ini. Tapi kamu berbeda. Kamu telah menyinggung Pak Yang. Bahkan malam ini kamu tidak akan selamat. Menganiaya diri sendiri, bukan? Malam ini, para elit selatan berkumpul. Banyak orang penting hadir. Kamu seorang pecundang yang masuk tanpa izin. Itu sudah pasti jalan buntu. Kakakku menyuruhmu minta maaf. Itu adalah jalan hidup yang ditunjukkan untukmu. Sayangnya, kamu tidak tahu diri. Aku masih tidak butuh dia untuk tampil. Mengenai orang baik, kamu bisa bertanya kepada Jin Paoki. Di malam pesta ini, jika aku tidak datang, apakah mereka berani memulai? Hahaha. Keren, keren sekali kamu. Kamu memang benar-benar tak tahu malu. Berani dibandingkan dengan ketua grup di HO. Memang keberanianmu luar biasa. Sayangnya, kekuatanmu itu sangat terbatas, terlalu bodoh. Dalam situasi seperti ini, kamu masih begitu angkuh. Tak tahu hidup dan mati, ya, berani mengganggu grup di HO. Hari ini, Presiden dan Ketua Grup di HO akan hadir di ruang perjamuan kita. Sekarang kamu berlutut di depan pintu ruang perjamuan. Terima kasih, membuatku berlutut. Aku khawatir kamu tidak punya hak itu. Kepala keluarga yang tidak cukup berkompeten. Ditambah lagi dengan keluarga Cao kita. Tidak cukup menarik, ya? Ditambah lagi dengan keluarga Shen kalian. Cukup tidak? Jauh dari cukup. Han Yusuan. Ketiga orang ini mewakili kekuasaan tertinggi di Provinsi Selatan. Satu kata dari mereka bisa memutuskan jalan hidupmu. Apakah kamu ingin membuat masalah? Lalu apa? Segera minta maaf kepada mereka. Minta maaf. Aku sudah bilang, mereka tidak layak. Dia ingin mencari mati. Kenapa kamu peduli jika dia terus berbuat keributan? Begitu orang lain tahu, hubungan kita akan membuatku terjerat seumur hidup. Jika begitu, ditambah lagi. Benar, setelah malam ini, kakakku akan menikah dengan ketua grup di HO. Saat itu, keluarga Lin kita bisa melangkah ke puncak. Bersama-sama berbahagia. Sekarang. Ayo. Jika pernikahan ini berhasil, keluarga Lin itu pasti sangat luar biasa. Jika keluarga Lin berhasil mendekati orang itu, sepertinya ke depan mereka akan menguasai seluruh Nanxiang. Tak terhindarkan. Hahaha. Keluarga Lin itu sebenarnya apa sih? Saya tahu. Saat ini, semua yang hadir di sini merasa bangga bisa menekan saya. Mohon maaf. Ayo. Pergi. Hahaha. Melihat Provinsi Selatan yang seluas 284.000 km persegi, kamu adalah satu-satunya yang berani menantang orang-orang berkuasa. Jika kamu ingin melawan seluruh Provinsi Selatan, maka saya akan menghargai keberanianmu. Panggil orang. Han Yusuan, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Patahkan kakinya. Saya ingin lihat, siapa yang berani melawan seluruh sejarah Selatan. Seberapa keras tulang-tulangmu. Saya ingin lihat siapa yang berani bergerak. Satu pukulan,
Pukul dia dengan batu sihir. Tahu siapa dia? Siapa dia? Masih belum mundur. Tunggu. Nona ini. Apakah kamu ingin mengikatnya? Itu bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah untuk keturunanmu, supaya keluarga Yangmu tidak punah. Jika saya tidak salah dengar, apakah maksudmu jika saya tidak cepat? Segera minta maaf padanya. Dia bisa saja menghancurkan keluarga yang saya. Tidak. Tidak bisa berakting lagi, kan? Banyak omong. Kalau mau serius silakan. Yang, orang bodoh ini, tidak tahu dari mana dia mengundangmu untuk berakting. Sudah terlanjur ketagihan, ya? Hahaha. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Masih belum terlambat. Maksudku, tidak perlu suamimu turun tangan. Aku tahu apa. belum bicara tentang malam ini. Keluargaku akan menjangkau orang hebat itu. Melangkah ke puncak. Apalagi grup binatang surgawi kakakku ini. Juga merupakan yang terbaik. Belum lagi murid-murid lainnya yang ada di sini. Yang sudah ada berabad-abad di Provinsi Selatan. Dengan kalian. Jika tidak ada identitas besar yang bisa menindas segalanya, dia ingin memusnahkan keluargaku. Kenapa? Hanya karena mulutnya yang sembrono. Berani memukulku. Ya sudah, kalau dipukul ya dipukul. Cuma dengan omongan bisa memusnahkan keluargamu. Beritahu kepala cabang di Provinsi Selatan. Aku datang untuk menyelamatkan. Tidak menyangka hari ini yang dihormati semua orang. Direktur dan Tuan Qin akan datang ke cabang kecilku ini. Tidak sia-sia aku mengelola ini sepanjang hidupku. Setelah pesta malam ini, jika aku bisa mendapatkan perhatian dari orang ini, aku juga bisa melangkah ke puncak. Tuan Wan, Anda benar-benar beruntung. Hahaha, benar. Jadi Direktur dan Tuan Qin adalah bintang keberuntunganku. Mereka seharusnya segera datang. Wan Fumin, aku kasih kamu waktu 3 menit untuk sampai di lokasi pesta. Jika dalam 3 menit kamu tidak muncul, kita tidak perlu bertemu lagi. Sudah sampai. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sekumpulan orang tidak berguna. Jika kalian sampai membuat masalah, kalian semua akan mati. Jika dalam 3 menit kau belum muncul, tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Sudah diberitahukan. Haha, sangat lucu. Kau pikir Wan Zong itu orang seperti apa? Dia adalah salah satu dari 3 keluarga paling berpengaruh di selatan. Sebuah eksistensi yang tak bisa disamakan. Hanya karena dia ada di belakang di Haosing. Dan kalian semua, siapa kalian? Berani memerintahnya datang dalam 3 menit. Han Yichen, sebenarnya aku ingin mengantarmu. Sayangnya, kau sendiri yang mencari masalah. Pesta putri akan segera dimulai. Jika dia terus mengganggu, ketua akan tahu dan kita pasti akan terlibat. Han Yisuan, apakah kau sudah cukup membuat keributan? Kau tahu tidak, sejauh mana situasi ini berkembang? Apa kau puas harus sampai tidak bisa diperbaiki? Tidak, haha. Kau tahu tidak apa yang tidak bisa diperbaiki. Kesempatan baikmu untuk menikah. Kesempatan baikmu untuk menikah. Kau sangat paham betapa pentingnya hal ini bagi saya dan keluarga Lin. Lagi pula, kalau kamu terus berulah, kamu juga bisa kehilangan nyawa. Ya, itu sangat penting. Penting sampai kamu bisa menganggap 8 tahun perasaan itu sepele. Lin Qianqiu, kamu sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya kamu tinggalkan mengenai nyawaku. Malam ini, aku berdiri di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Besar sekali mulutmu. Nak, berani-beraninya kamu bicara sembarangan di depan kita. Hei, apa yang kalian sebut sebagai kekayaan? Di mataku itu hanyalah sampah. Kamu kira kamu siapa? Apa kamu benar-benar mengira dirimu bisa mengendalikan segalanya? Identitasnya tidak layak untuk dibicarakan sembarangan. Kamu benar. Pesta hari ini, melihat keseluruhan, kemampuannya seperti semut, tanpa aturan. Seseorang. Lihat dia, seolah takut terlihat konyol dan berbicara sembarangan.
Apa dia sudah berlatih diam-diam berkali-kali? Demi pertunjukan malam ini, dia pasti sudah berusaha keras. Maka aku akan memperhatikan dengan baik. Apa? Dan kamu. Sayang sekali, kamu juga bisa dibilang seorang wanita cantik yang langka. Ikut dia mencari mati. Yang tidak tahu diri itu kamu. Di dunia ini, belum ada yang bisa menyandingkan dirinya. Nona, sepertinya kamu benar-benar tertipu olehnya. Dia hanyalah Seorang pecundang yang diusir oleh kakakku. baik dari segi kekayaan, kemampuan, kekuasaan, maupun status. Dia tidak ada artinya. Bahkan martabatnya pun. Menganggapnya sebagai anjing saja sudah terlalu mulia. Apa yang tahu grup di HO? Takutnya kamu sudah lama menjadi orang yang tidak berguna ini. Masalah yang tidak berguna ini sudah jelas terungkap. Sekarang, lebih baik kita tidak menyembunyikannya. Lebih baik kita tunjukkan dengan terang-terangan. Lagi pula, orang yang cerdas pasti sudah bisa melihatnya. Orang bodoh ini sebenarnya siapa? Betul sekali. Ketua dewan itu tahu betul kalau putriku sudah menikah. Tapi dia tetap saja mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa putriku memang hebat. Jika kamu ingin menarik perhatianku dengan cara sembarangan, maka lupakan saja. Aku tidak akan menikah lagi denganmu. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Apa kamu mengerti? Masih ada waktu untuk bereskan semuanya. Siapa bilang aku mau menikah lagi denganmu? Apa perlu diucapkan? Kamu tidak punya prestasi apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Setelah meninggalkan keluarga Lin, di mana lagi kamu akan bisa bertahan? Itu sebabnya kamu tidak rela diusir dari keluarga Lin. Berharap bisa membuktikan nilaimu dengan cara sembarangan. Sayangnya. Capricorn sudah melihat itu semua. Kamu itu seperti lumpur yang tidak bisa diperbaiki. Dan juga masih menggunakan orang besar seperti grup di HO untuk mengejar. Capricorn. Rencanamu pasti akan gagal. Aku rasa kamu juga sudah menyadari hal ini, kan? Itu sebabnya kamu berperilaku sembarangan di acara malam ini. Kamu tidak bisa melihat bahwa kakakku akan segera menikah dengan ketua grup di HO. Ini akan sepenuhnya menghancurkan pernikahan itu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan, maka kamu ingin menghancurkannya, kan? Hahaha. Sungguh, kesombonganmu benar-benar mengagumkan. Hahaha. Han Yusuan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa di antara banyak pria muda di sini, tidak ada yang bisa melihat niat busukmu? Ternyata, inilah alasan mengapa kamu terus bertindak sembarangan malam ini. Han Yusuan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Lin Qingqiu, kenapa kamu percaya semua yang dia katakan? Tapi apa yang aku katakan, kamu tidak pernah mempercayainya. Selama 8 tahun ini, apakah kamu pernah berusaha untuk memahami aku? Kamu bahkan ikut campur urusan putriku. Siapa yang memberi kamu keberanian? Siapa yang membesarkan Zhao Wei? Apakah kamu pantas untuknya? Segala sesuatu dari keluarga Lin ini adalah hasil jerih payahku. Yang seharusnya minta maaf adalah keluargamu, Lin. Kalian sudah cukup untuk Han Yusuan. Apakah kamu masih merasa belum cukup memalukan? Ya, aku tahu perceraian ini sangat menghancurkan bagi kamu. Aku juga sudah memberikan kompensasi untukmu. Dan kamu, kapan kamu akan memiliki tanggung jawab dan keberanian yang seharusnya dimiliki seorang pria? Apa hakmu untuk menghakimiku di sini? Apakah kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita? Sudahlah, demi aku yang juga seorang jurnalis. Asalkan kamu mau menghentikan dan meminta maaf, aku akan meminta ketua untuk berusaha menyelamatkan hidupmu. Ini juga yang terakhir bisa aku lakukan untukmu. Tidak perlu. Pada akhirnya, yang kamu khawatirkan bukanlah bisa atau tidaknya kamu menikah dengan itu. Kakak, jika begitu, jangan pedulikan si serigala berbulu domba ini. Lagi pula, dia sudah membuat langit di selatan ini. Hari ini tidak ada yang bisa melindunginya. Biarkan dia menghadapi akibatnya sendiri. Benar, kejahatan ini harus diakhiri sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, sekali dia terjerat, dia akan menguras habis semua yang kamu miliki. Aku rasa wali kota juga tidak akan menyalahkanmu. Jangan pergi, aku sarankan kamu. Jika harus memutuskan, putuskanlah. Ini adalah keputusan yang penting. Itu adalah milikmu sendiri. Kita memiliki pedang hati yang cerdas, hati yang kuat. Aku tahu sebenarnya kamu tidak pernah menyadari berapa banyak yang aku korbankan untuk Tiansheng Group selama 5 tahun ini. Kamu sudah koma selama 5 tahun. Kamu tidak tahu apa-apa. Meskipun sekarang kamu sudah bangun, kita sudah tidak ada artinya lagi. Status kita berbeda, pandangan kita juga berbeda.
Tanggung jawab yang perlu kita emban juga berbeda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Apapun yang kamu lakukan malam ini, aku tidak akan mengakui ada hubungan sedikit pun denganmu. Maaf, Han Yusuan. Batas antara kita sudah jelas. Jangan terus bertindak sesuka hati. Ini yang terbaik. Apa itu? Han Yusuan, kamu dan kakakku memiliki status yang sangat berbeda. Jurang perbedaan di masa depan hanya akan semakin lebar. Aku bahkan tidak ingin mengacuhkanmu. Tapi hari ini kamu membuat keributan di pesta di HO Group. Tidak memberikan penjelasan kepada grup di HO. Itu tidak bisa diterima. Para tuan rumah. Anak ini malam ini tidak mengenal batas. Menghina semua orang di sini. Pikiran yang jahat. Grup di HO tidak dihormati. Aku rasa di Provinsi Selatan tidak ada tempat untuk anak ini malam ini. Tempatnya tidak ada. Dia harus membayar dengan nyawanya untuk meminta maaf kepada grup di HO. Waktumu hanya tersisa 3 menit. 3 menit. Waktumu sudah habis. Para hadirin. Aku sebagai calon saudara ipar ketua grup di HO. Untuk sementara mewakili grup di HO. Mengajak kalian semua untuk memberi jalan keluar. Agar bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan status yang rendah, kualitas yang buruk, tidak boleh dibiarkan. Keluarga yang dari dinasti selatan, sepenuhnya bersatu, bersama dengan keluarga Lin untuk memutuskan jalan hidupnya. Jika anak ini selamat malam ini. Namamu yang tidak tahu hidup dan mati akan dikenal di seluruh provinsi selatan. Ini dianggap sebagai keberuntungan yang kamu dapatkan dalam 8 generasi. Keluarga yang dari provinsi selatan akan bangkit kembali, memutuskan jalan hidupnya. Keluarga Cao juga ikut memberontak. Anak muda, kamu harus mengerti. Mengerti tentang batasan dan tahu kapan harus mundur. Sebelum mati, dapatkan pelajaran. Di kehidupan selanjutnya, jangan begitu angkuh. Para Buddha memperlihatkan kekuatan 3 keluarga besar di sini. Di Provinsi Selatan, sulit ditemukan dalam 100 tahun. Jika bersatu dengan gunung, tidak akan bisa hidup. Haha, keluarga Yo di Provinsi Selatan bersedia memutuskan jalan hidupnya. Keluarga Tian di Provinsi Selatan bersedia memutuskan jalan hidupnya. Keluarga Li di Provinsi Selatan bersedia memutuskan jalan hidupnya. Keluarga Liu di Provinsi Selatan bersedia memutuskan jalan hidupnya. Biarkan aku menunjukkan. Tunjukkan, biarkan aku tunjukkan. Benar-benar mau mencari mati. Sekarang sudah berakhir, kan? Untungnya King Qiu. Kamu sudah berpisah dengan dia. Kalau tidak, entah jadi seperti apa. Inikah hasil yang kamu inginkan, Han Yusuan? Han Yusuan, setelah malam ini, di Provinsi Selatan tidak akan ada tempat untukmu lagi. Sekarang, apakah kamu masih bisa berakting? Hanya tersisa 1 menit. Tepatnya, 1 menit lagi. General Wan dari grup di HO akan tiba di lokasi. Saat itu, dia akan membawamu. Menekan kepalamu untuk sujud kepada ketua grup di HO. Sebagai bentuk permohonan maaf dengan kematian. Siapa yang mau mati untuk meminta maaf? General Wan. Siapa yang mau mati untuk meminta maaf? Hanya satu kesempatan. Haha. Selamat, General Wan. General Wan, haha. Han Yusuan, sebenarnya aku masih ingin memberimu kesempatan. Biarkan kamu merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi sayangnya, General Wan sudah tiba di lokasi. Nasibmu selanjutnya adalah... Akan aku saksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak tahu hidup dan mati. memohon kepada General Wan. Apakah kamu belum berniat untuk melarikan diri? Harus keras kepala seperti itu. Kenapa aku harus melarikan diri? General Wan sudah tiba. Dia didukung oleh Presiden Qin dari grup di HO. Dan Ketua Misterius, Yamamoto. Orang-orang besar seperti mereka. Setelah mereka tiba, apa kamu merasa masih bisa keluar hidup-hidup dari sini? Kamu masih tidak melihat jelas siapa aku malam ini. Malam ini. Sungguh tidak masuk akal. Pingsan selama 5 tahun. Semakin berani. Sayang. Semakin bodoh saja. Setiap orang di aula malam ini adalah ketinggian yang tak akan pernah kamu capai dalam hidupmu. Kamu terlahir untuk hanya bisa mengagumi bayangan mereka. Kenapa kamu tidak berani menundukkan kepala? Lin Qingqiu, kamu perhatikan baik-baik. Adegan berikutnya adalah untukmu. Selamat datang, Pak Wan. Selamat datang, Pak Wan. Tadi kamu melakukan apa saja?
Pak Wan memang seperti itu. Bagaimana dengan jamuan malam ini? Kita punya hal baru. Kita menemukan seekor lalat. Mengganggu ketenangan ketua dan Jim. Saat ini kita sedang membersihkannya. Sedang dibersihkan. Lalat yang mencari jalan kematian. Betul? Sangat bodoh. Iya, aku pergi. Anda tidak perlu ada di sini. Iya, benar. Awasi mereka. Dua lalat mati ini mengacaukan jamuan megah kita. Mereka pantas dihukum. Kalian benar-benar sangat berkuasa. Wan Fumin. Apa ini? Menggoda. Kamu masih berani bicara sembarangan. Memanggil Pak Wan begitu saja. Kamu jelas sedang mencari mati. Pak Wan, ini jelas tidak menghargai Anda. Tidak menghargai grup di HO. Menurut saya, Pak Wan harus memberikan pelajaran yang baik kepada Pak Wan. Sebelum Anda datang, wanita hina ini memanggil nama Anda langsung. Kami sudah berulang kali memperingatkan, namun dia malah semakin berani. Wanita hina seperti ini seharusnya dibawa ke grup di HO dan dihancurkan. Baiklah, baiklah. Ini semua adalah perbuatan baik kalian. Pak Wan, Anda terlalu memuji. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih muda. Pak Wan, mohon tunggu sebentar. Saya yang akan bertindak sekarang. Mari kita selesaikan kedua lalat ini, agar tidak mengganggu pandangan Anda. Sepertinya yang perlu diselesaikan adalah kalian. Malam ini ada pesta untuk menyambut ketua dan direktur utama dari grup di HO. Kalian tahu kan? Tentu saja kami tahu. Iya, Pak Wan. Kami datang kali ini juga untuk bertemu dengan kedua tokoh besar itu. Pak Wan, Qin dan ketua mereka sudah datang. Sudah datang, sudah datang. Aksi hebat. Aksi hebat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden grup di HO? Pak Qin, lalu bagaimana ini? Biasanya saya bahkan menghidupi Wan Fumin. Sekarang saya sudah menyinggungnya. Kan? Direktur utama Qin dari grup di HO. Ya. Selesai. Keluarga Shen kami sudah selesai. Keluarga Shen kami sudah selesai. Inilah cara kamu membalas dendam padaku. Lin Qingqiu sekarang langsung menyesal. Tidak heran kamu begitu angkuh hari ini. Ternyata kamu sudah menjilat Qin Dong Sue. Sampai terjadi hal seperti ini. Apakah kamu masih tidak merasa malu? Kenapa? Bukankah ini yang selalu kamu impikan, yang ingin kamu lakukan? Aku dan kamu itu berbeda. Han Yisuan, kamu tidak perlu mendekati dan menyenangkan Qin Dong Sue untuk membalas dendam padaku. Ini hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Aku tahu kamu membenci aku karena kita bercerai. Aku tahu kamu membenciku karena kita bercerai. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan. Jadi maksudmu, siapa yang salah? Aku tidak ingin berdebat tentang ini denganmu, karena itu tidak ada artinya. Tapi jika kamu menghormatiku, seharusnya tidak membawa wanita lain di hadapanku. Dengan kesombongan. Hormati? Lalu kamu mengabaikan 8 tahun pernikahan ini. Apakah kamu pernah menghormatiku? Apakah kamu pernah menghormatiku? Intinya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Wanita seperti King Tiansue tidak akan bisa kamu pegang. Dia memiliki status yang tinggi. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Dia hanya bermain-main denganmu. Dengan apa kamu merasa berhak merendahkan diriku? Menurutmu, apa yang membuatmu berharga? Agar aku bisa menghormatimu. Lihatlah orang-orang di sini. Siapa yang tidak lebih mampu darimu? Aku adalah Presiden Tiansheng Group, Chen Zong. Di usia muda sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi, direktur dari grup di HO itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Kamu dan dia jelas sangat berbeda. Kamu dan orang-orang di sini sama sekali tidak selevel. Apa kamu mengerti? Iya. Tunggu sampai ketua direksi datang. Dia akan mengumumkan aku sebagai istri ketua. Saat itu, bahkan Qin Dong Sue pun akan berada di bawahku. Mengenai kamu, setelah dipermainkan oleh Qin Dong Sue, pasti akan berakhir dengan kehancuran. Kamu sangat percaya diri, ya. Lalu jika ketua tidak mau kamu? Tidak mungkin. Han Yisuan, sebaiknya kamu khawatir dengan dirimu sendiri. Sampai sekarang masih bermimpi. Apakah wanita seperti Qin Dong Sue akan menikah denganmu? Jika kamu bisa menyadari hal itu yang terbaik. Kamu akan mengerti.
Aku adalah puncak dari wanita yang kamu nikahi. Jika aku tidak mau kamu, tidak ada yang mau kamu. Semua orang tahu bahwa baru-baru ini grup DHO memiliki berita baik. Hari ini mengundang kalian semua datang. Hanya ingin agar kalian semua bisa melihat. Perbedaanku denganmu ada di sini. Aku akan memanfaatkan ketua untuk masuk ke dalam dunia yang mewah. Sementara kamu hanya akan ditinggalkan oleh Direktur Qin. Baiklah, selamat tinggal dan semoga beruntung. Hadiah. Kartu hitam miliaran dari keluarga Qin 1 lembar. 1 set taman udara di Tiangong. 1 mobil Maybach Zeppelin. 1 batu langka dari keluarga Qin. Hadiah-hadiah ini benar-benar terlalu mahal. Mohon Qin Tuan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada ketua. Adik Qin Tuan, kami benar-benar tidak tahu diri dan telah mengganggu Anda. Semoga Anda bisa mempertimbangkan wajah Lin Tuan. Jangan sampai menghitung kami dengan cara yang sama. Ketua ingin menikahi Lin Tuan. Itu berarti dia setengah menantu dari provinsi kita. Benar, kan? Maka Qin Tuan jangan menghitung kami dengan cara yang sama ya. Lin Tuan. Anda harus berbicara dong. Kedepannya kita semua masih bergantung pada Anda. Iya, biarkan saja masalah ini. Tapi saya tidak ingin begitu saja melupakan masalah ini. Masalah ini perlu diputuskan oleh Tuan Han. Qin Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengabaikan kakak saya demi seorang buaya darat ini? Jangan lupa, kakak saya adalah calon istri ketua dari grup Dihui. Atasan langsung Anda. Iya, Qin Tuan. Hanya seorang pria saja. Kalau suka ya main-main saja. Kenapa harus serius? Lagi pula, pemilik sebenarnya dari grup Dihui adalah ketua. Dia ini kan sampah, tidak berani berbuat apa-apa pada kita. Oh, ya. Kalau begitu, mulai dari keluargamu, Cao. Dalam 3 menit, keluarga Cao akan hancur. Dalam 3 menit, keluarga Cao akan hancur. Qin Tuan, Anda yakin ingin menghanguskan hati seluruh elit provinsi kita demi seorang buaya darat ini? Tuan Wan, grup Dihui Anda. Biarkan seorang wanita seperti ini bertindak semaunya. Kalian bahkan tidak layak untuk mendekati saya. Keluarga Cao kami memang tidak sebanding dengan Dihui. Keluarga Cao kami mungkin tidak sebanding dengan DHO Gold. Namun di seluruh provinsi selatan, kami masih dianggap sebagai harimau yang berkuasa. Saya percaya diri. Di dunia ini, belum ada yang bisa dengan mudah mengalahkan keluarga Cao kami. Apalagi sampai 3. Hari ini saya berdiri di sini. Saya ingin lihat bagaimana kamu bisa memusnahkan keluarga Cao kami dalam 3 menit. Membiarkan seorang yang tak berguna mengacaukan pesta. Hal seperti ini tidak bisa kami terima. Mungkin jika satu-satu, kita tidak bisa. Tapi jika kita bersatu, saya rasa grup DHO juga harus berpikir 2 kali. Hahaha. Kalian memang seperti katak di dasar sumur. Sama sekali tidak tahu grup DHO itu seperti apa. Kau, Han Yusuan, di sini tidak ada tempat untukmu berbicara. Kau hanyalah seorang yang bersembunyi di balik wanita, dan menganggap diri hebat padahal hanya sampah. Takutnya kau takkan mendapatkan berkah seperti itu. Cukup omong kosong. 3 menit sudah berlalu. Kenapa keluarga Cao saya belum musnah? Bagaimana mungkin ada orang yang rela menghabiskan biaya untuk orang tak berguna ini? Han Yusuan, jangan terlalu puas diri. Sekarang situasinya bagaimana? Hanya mempermainkanmu. 3, 2, Sampai kapan masih harus berpura-pura? Mari. Betapapun hebatnya aksi pamermu, sampah tetaplah sampah. Ayo cepat turun dari sini. Jika tidak, saya akan menggunakan kekuatan keluarga yang untuk memusnahkanmu. Nak, saya tidak percaya bahwa si Yokin akan membiarkanmu, orang yang tidak berharga ini, mengacaukan keluarga yang kami, hingga hancur bersamaan. Dalam badai salju yang sama. Di saat kematian sudah dekat, masih berani berkata sombong. Untung saja aku saat itu bercerai denganmu. Kalau tidak, entah jadi apa aku terjebak denganmu. Sendirian pun aku sudah gagal.
Aku. Kamu dan anak sudah diusir. Villa sudah disegel. Perusahaan bangkrut. Aku sudah habis. Keluarga Chao sudah hancur. Mau bagaimana ini, Qin? Kamu sekarang berhadapan dengan orang bodoh ini, dan melawan seluruhku. Kalian masih belum mengerti. Memusuhi aku, kalian masih punya sedikit harapan. Tapi kalau sudah memusuhi Tuan Tang, kalian hanya akan menemui jalan buntu. Qin, apa kamu tahu apa yang kau lakukan? Apakah ketua tahu? Tentang masalah di grup Dihai, itu bukan urusanmu untuk bertanya lebih jauh. HMPH, aku rasa ini keputusan sepihakmu. Hei Qin, kamu memimpin grup Dihai. Dia adalah asisten terampil ketua. Kamu itu siapa? Berani bilang Sukin datang untuk menghancurkan keluarga Chao. Dan masih ingin menghancurkan keluarga yang kami. Menghancurkan 3 provinsi. 2 peristiwa besar. Aku beritahu kamu. Bahkan jika Qin bisa lolos, kamu akan menemui jalan buntu. Keluarga yang bagiku lebih rendah dari semut. Aku, sebagai seorang biksu, selalu menghormati kamu. Tapi untuk kejadian hari ini, kami tidak bisa menerima. Untuk kami dinancang dan juga ibu ketua. Han Yusuan, aku sudah mengingatkanmu. Singkirkan ambisi tinggi yang tidak realistis itu. Kamu bermimpi ingin bangkit hanya dengan seorang wanita. Melangkahi pria idola sangat tidak efektif. Meskipun Qin Dongsue ingin melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan kekuatan grup Dihai untuk berbuat jahat, merusak reputasi grup Dihao. Kamu punya hak apa untuk mengatakan hal seperti itu? Karena aku adalah istri ketua grup Dihao. Nona Lin, kamu terlalu percaya diri. Siapa bilang kamu istri ketua grup Dihao? Siapa bilang kamu istri ketua grup Dihao? Bukankah hadiah senilai 1 miliar ini sudah cukup membuktikan? Siapa bilang hadiah-hadiah ini untukmu? Apa maksudmu? Nona Lin, dengarkan baik-baik. Aku sudah bilang sebelumnya. Semua hadiah ini datang dari keluarga Qin, bukan dari grup Dihao. Semua hadiah ini saya berikan untuk Tuan Han. Siapa bilang ini untukmu? Nona Lin ingin memberi pelajaran padaku. Atau, tunggu sampai kamu menjadi istri ketua grup Dihao. Baru kita bicarakan. Sekarang. Han Yisuan, apakah kamu hanya akan melihat wanita ini mempermalukan saya? Kamu yang mencari masalah. Siapa yang bisa disalahkan? Kalian semua salah paham. Yang saya maksud dengan berita baik barusan, adalah saya ingin secara resmi mengejar Tuan Han. Mengenai pernikahan ketua kami. Itu semua hanya rumor di luar. Tidak bisa dipercaya. Mengenai pernikahan ketua kami. Itu semua hanya rumor di luar. Tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Saya harus bertemu ketua. Dia jelas sudah berjanji untuk menikahi saya. Dia mengatakannya langsung di depan saya. Keluarga dari Provinsi Selatan sudah terlalu lama hidup. Sombong dan bodoh. Lin Sui. Dongsue ada di sini. Urusan keluarga ini akan saya serahkan padamu. Saya yang Heping bersedia memutuskan jalan hidup saya. Tolong, Tuan Han, berikan sedikit jalan hidup untuk keturunan saya. Chao Desheng juga ingin diberikan satu kesempatan hidup. Berikan juga jalan hidup untuk generasi penerus keluarga Chao. Yang berperilaku baik boleh. Terima kasih, Tuan Han. Keluarga Bai dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Wang dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Bai dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Wang dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Yo dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Kiao dari Provinsi Selatan meminta Tuan Han untuk memberi sedikit kelonggaran. Keluarga Li dari Provinsi Nan meminta Mr. Han untuk memberi sedikit pengertian. Mr. Siong, tolong beri sedikit pengertian. Apa yang terjadi? Bukankah pertemuan ini adalah tentang ketua yang melamar kamu? Kenapa jadi tentang Qin yang mengejar Han Yusuan? Kenapa orang yang baru sadar itu langsung dekat dengan Qin?
Pasti sudah selingkuh sejak 5 tahun lalu. Bagus, dia memang kakak. Kakak. Ini. Tunggu. Lin, ada yang bisa kamu bantu? Jadi, dia adalah sandaran terbesarmu malam ini, ya? Mau iya mau tidak, terserah kamu. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Kamu baru saja bercerai dari putriku. Sekarang kamu bergaul dengan wanita lain. Apa kamu masih merasa berhak atasnya? Jangan lupakan, kamu koma selama 5 tahun. Biaya pengobatan selama ini ditanggung putriku. Seharusnya aku tidak menikahkan putriku denganmu. Qin, jika kamu ingin membawa pria ini pergi, silakan. Tapi kamu harus membayar kami. Dia tinggal di rumah kami dan menikmati semuanya selama 8 tahun. Bahkan biaya pengobatan selama 5 tahun ditanggung oleh kakakku. Kamu setidaknya harus membayar 10 juta. Tidak. 1 miliar. Benar, karena Qin sangat kaya. Sekali keluar langsung kasih pria ini 1 miliar. Maka, berikan kami 1 miliar. Lin Qingqiu, cara kamu menikah itu memang. Lin Qingqiu, cara kamu menikah itu memang. Selama 8 tahun pernikahan kami, aku Han Yisuan merasa tidak rugi. 8 tahun lalu, aku yang memberi modal untuk perusahaanmu. 5 tahun lalu, aku terluka saat menyelamatkanmu. Akibatnya, aku koma selama 5 tahun. Namun itu membuktikan siapa dirimu. Han Yuswan, berhentilah menganggap dirimu sebagai penyelamatku. Sudah 5 tahun berlalu. Lagi pula, aku sudah memberimu kompensasi. Itu karena kamu sendiri yang tidak mau. Aku belum pernah merasa sejahat ini seperti sekarang. Aku pikir kamu hanya tidak punya uang dan kemampuan. Tapi akhlakmu masih baik. Namun sekarang, kamu benar-benar hanya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu mendengar kata-kata ini membuatmu tidak nyaman. Tapi apa yang aku katakan adalah fakta. Malam ini, kamu memang mencuri perhatian. Membuat keluarga besar di selatan terputus dari jalan mereka. Seluruh selatan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Tapi, itu lalu apa? Kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri. Hanya berdiri di belakang wanita lain. Kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri. Hanya berdiri di belakang wanita lain. Tidak peduli seberapa kuat posisimu malam ini. Pada akhirnya, kamu tetaplah kamu. Tidak pernah berdiri sendiri seperti seorang pria. Berdiri dengan kemampuanmu sendiri. Haha. Kata-kata Lin Zong benar-benar membuatku terkesan. Jika kamu berkata begitu, aku rasa tidak ada yang perlu kita bahas. Mari pergi. Qin Zong. Qin Zong, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan padamu. Aku ingin mendengarnya lebih lanjut. Pria Han Yuswan ini sangat pandai menyamar. Ketika aku pertama kali mengenalnya, dia mengaku sebagai ketua grup Dihang. Menarik perhatian publik, sampai-sampai dianggap penipu dan dipukuli. Aku yang menyelamatkannya. Kemudian aku menikahinya. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mendekatiku. Tapi dia pasti sedang bersedih. Pria ini, sungguh seperti lumpur yang tidak bisa dipertahankan. Tidak berguna. Sama sekali tidak layak untuk kamu pertimbangkan. Seluruh keluarga Nan, kamu telah menghancurkan reputasi seluruh kelompok di Hao. Orang biasa tak bisa mengenali yang asli. Mengandalkan argumen yang kuat untuk menghibur diri sendiri itu sungguh. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengungkapkan kebenaran saja. Tapi aku harus berterima kasih kepada Nona Lin. Karena bisa mengeluarkan pria hebat seperti Tuan Han. Jika tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Namun, status Tuan Han jauh lebih tinggi dari yang bisa kalian bayangkan. Mengingat kalian yang tidak tahu apa-apa, aku bisa mengungkapkan sedikit. Tidak perlu. Semua itu sia-sia. Selamanya hanya akan menjadi pria yang berdiri di belakang orang lain. Aku tidak tertarik untuk berdiri. Itu hanya akan membuatku semakin jijik. Itu benar-benar disayangkan. Semoga Nona Lin tidak menyesal. Banyak alasan yang bisa membuatku menyesal. Tapi pasti bukan karena kamu. Meninggalkan dia adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat. Tuan Qin, Anda menjabat sebagai presiden kelompok di Hao. Tidak perlu membuang energi dan waktu pada pria yang tidak berdaya ini. Orang seperti ini hanya akan membuatmu semakin kecewa. Orang seperti ini hanya akan membuatmu semakin kecewa. Jika Nona Lin Xiaosui tahu bahwa aku adalah presiden kelompok di Hao, lalu, apa hak Nona Lin untuk merendahkan diriku? Mengajari aku, Qin Dongsue, cara bekerja. Aku tidak sependek itu dalam menilai orang. Selain itu, aku berharap kamu bisa mengerti. Dengan status dan kedudukanmu saat ini, itu masih belum cukup untuk mempengaruhi Qin Zongsu. Tuan Han, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan?
Berpura-pura, pura-pura saja. Kamu hanya memungut sampah yang dibuang dan menganggapnya sebagai harta. Otakmu ada yang tidak beres. Ibu, jangan bilang begitu. Kedepannya, tentang aku dan Han Yusuan. Jangan lagi bilang kamu membela keadilan. Kamu memang terlalu baik. Kenapa cewek itu bisa ngomong begitu padamu? Meskipun dia adalah presiden grup di HO, tapi kamu tetap istri ketua grup di HO. Meskipun dia adalah presiden grup di HO, tapi kamu tetap istri ketua grup di HO. Kenapa ketua tidak datang hari ini? Gimana aku tahu? Sebenarnya dia benar. Sekarang aku memang masih jauh dibanding dia. Kak, tapi kamu punya ketua di belakangmu. Aku Lin Qingqiu, tidak perlu bergantung pada siapapun. Sekarang aku hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membawa grup Tiansheng, langkah demi langkah menuju puncak grup di Hao. Benar, kamu adalah putriku. Otakmu masih sama seperti dulu. Han Yusuan, suatu saat kamu pasti akan menyesal. Aku akan membuatmu melihat kebangkitan grup Tiansheng. Tapi itu bukan. Semoga kamu bisa mengerti. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, kamu bisa melangkah ke puncak. Jika kamu mengandalkan kekuasaan, pada akhirnya kamu akan kehilangan segalanya. Ketua Dewan kemarin. Penyelesaian dari keluarga ternama di Provinsi Selatan sudah sepenuhnya selesai. Setengah dari keluarga ternama jatuh ke kelas 3. Jika terus begini, Provinsi Selatan kali ini pasti akan mengalami kerugian besar. Maka saya akan mendukung sekelompok orang lagi. Maksud Anda adalah? Beritahu semua orang. Grup Dihua menginvestasikan 15 miliar untuk proyek Valley of Joy. Semua perusahaan di Provinsi Selatan. Silakan pilih lokasi untuk proyek baru. Di sini saja, di distrik 4. Saya akan segera mengurusnya. Pak Lin, Grup Dihua baru saja mengeluarkan pengumuman. Akan menginvestasikan 15 miliar untuk membangun Valley of Joy. Kita bisa ikut berpartisipasi. Baik, saya mengerti. Pak Lin, ada apa dengan Anda? Pak Lin, ada apa dengan Anda? Grup Dihua baru saja mengeluarkan pengumuman. Menginvestasikan 15 miliar untuk membangun Valley of Joy. Ini adalah perintah langsung dari ketua grup Dihua. Kita di grup Tiansheng. Hanya sebuah perusahaan konstruksi. Saya tahu ketua masih memikirkan Anda. Grup Dihua sudah terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin mereka memperhatikan keuntungan kecil dari Valley of Joy? Dia pasti sedang membantu Anda. Total 15 miliar. Ketua benar-benar berperasaan dalam hal ini. Kita sekarang berangkat ke grup Dihua. Sekretaris Kiao, apakah menurut Anda kita bisa berhasil? Grup Tiansheng dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lama ini masih sedikit tertinggal. Tetapi proyek besar 15 miliar ini, bahkan jika kita mengambil sedikit keuntungan dari itu, sudah cukup bagi kita untuk menghasilkan banyak uang. Pak Lin, Anda yang masih muda sudah mendirikan grup Tiansheng. Jadi grup Dihua pasti bisa melihat keunggulan Anda. Lagi pula, Anda masih memiliki ketua, bukan? Lagi pula, Anda masih memiliki ketua, kan? Betul, selama bisa bekerja sama dengan grup Dihao, grup Tiansheng bisa terbang tinggi. Qin Dongsue, maka kamu tidak bisa lagi berbicara seperti itu padaku. Saat itu, Han Yusuan akan tahu, dia telah melewatkan seseorang yang sangat luar biasa. Jika saat itu benar-benar tiba, dia akan menyesal, tapi sudah terlambat. Pak Li, bagaimana menurut Anda? Han Yusuan, kamu memang tidak mau pergi. Kenapa kamu ikut ke grup Dihao? Bukankah kamu sudah dekat dengan Qin Dongsue? Kenapa masih mencariku? Aku tidak mencarimu. Han Yusuan, jangan berpura-pura lagi. Sudah bercerai dari Pak Lin. Aku tahu kamu sangat tidak terima. Lagi pula, Pak Lin adalah presiden grup yang bernilai miliaran. Sedangkan kamu hanya seorang yang tidak berguna. Itulah kenyataannya. Sebaiknya kamu segera menyadari kenyataan. Tapi kenyataannya memang begitu. Sebaiknya kamu segera menyadari kenyataan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu terus menggangguku. Bukankah itu berarti kamu ingin rujuk denganku? Aku pasti tidak akan setuju. Aku sudah bilang, aku tidak mencarimu.
Pak Lin segera akan bekerja sama dengan grup Dihao. Saat itu, seluruh provinsi selatan akan melihat sosok Pak Lin. Dengan kecantikan dan kemampuannya, sudah pasti, dia akan berdiri di atas awan, menjadi sorotan banyak orang, termasuk Qin Feng Shui. Benarkah? Lalu, itu ada hubungannya dengan aku. Han Yusuan, jangan berpura-pura lagi. Kamu sudah tahu bahwa grup Tianxiang segera akan terbang tinggi, akan berada di puncak provinsi selatan. Jadi, kamu datang mencariku untuk rujuk, tapi aku sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Aku bilang padamu untuk rujuk kembali. Aku harus mengingatkanmu sekali lagi. Semua keluarga besar yang hadir di pesta kemarin tidak diperbolehkan ikut serta dalam tender proyek ini, termasuk kamu di dalamnya. Jangan berlebihan, mencoba menipu dan membodohiku demi mencapai tujuanmu. Apa kamu mengira aku bodoh? Siapa yang akan percaya pada sampah sepertimu? Apa kamu mengira aku bodoh? Siapa yang akan percaya pada sampah sepertimu? Apa hakmu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah kamu yang menjalin hubungan dengan Qin? Seorang playboy, benar-benar menganggap diri sendiri bagian dari kelompok Tiang Hao. Aku dan Lin sama sekali tidak menerima pemberitahuan seperti itu. Baiklah, sekarang kalian sudah menerimanya. Hai! Pengumuman siaran. Semua keluarga besar yang hadir di pesta kemarin dilarang ikut serta dalam tender proyek Happy Valley. Han Yusuan, sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Aktingmu tampaknya semakin meningkat. Sudah tahu untuk mengundang figuran sebagai pengganti. Ini bukan merendahkan diri untuk jadi aktor. Ya, Han Yusuan berusaha menjatuhkanku. Kamu sudah menggunakan semua cara. Apakah kamu benar-benar membenciku? Menjadi manusia bisa saja tanpa kemampuan. Tapi jangan sampai menjijikan. Kali ini kamu sadar. Aku sebenarnya merasa senang untukmu. Tapi kamu melakukan banyak kebodohan, menghancurkan persahabatan terakhir di antara kita. Apapun yang terjadi padamu nantinya, itu semua adalah hasil dari ajaranmu. Apa yang sudah kulakukan yang bodoh ini? Aku akan memberitahumu, agar bisa bertemu dengan Direktur Lin. Menyamar sebagai orang penting yang menyelesaikan 10 tugas grup Tianxiang. Aku dan Direktur Lin bukan orang bodoh. Kami tidak akan mudah terpedaya olehmu. Kami akan membongkar kebohonganmu di tempat. Kamu seharusnya merasa malu. Pergi dengan ekor di antara kaki sudah cukup. Tapi kamu telah membuat Direktur Lin kehilangan kesempatan untuk bertemu orang penting. Kesempatan itu hilang. Semua ini karena kamu terus-menerus membebani kami. Direktur Lin, aku sudah menjelaskan hal ini hari itu. Tidak perlu berbicara lebih banyak. Jangan berbohong lagi. Han Yusuan, jika kamu mulai dari bawah, itu adalah langkah demi langkah menuju aku. Meskipun posisimu rendah, aku akan tetap menghargaimu. Tapi jika kamu menggunakan cara yang rendah seperti ini, aku hanya akan semakin membencimu. Han Yusuan, alasan aku menceraikanmu adalah karena aku tidak melihat harapan darimu. Semua itu terlihat tidak berguna dan lemah. Bukan berarti kamu harus mengusir kami dari grup Dihai. Bagaimana dengan aktor figuran itu? Dia sudah kami bongkar. Dia tidak bisa melanjutkan perannya, kan? Sungguh, kalian sangat yakin dengan diri sendiri. Itu benar-benar membuatku terkesan. Sungguh, kalian sangat yakin dengan diri sendiri. Itu benar-benar membuatku terkesan. Berpura-pura hebat. Tadi malam, Qin Dongsue membantumu tanpa syarat, membuatmu bersinar di pesta. Tapi hari ini dia tidak akan membantumu lagi, karena rapat tender ini diprakarsai oleh ketua. Meskipun Qin Dongsue hebat, dia tidak bisa melawan ketua. Jadi hari ini kita akan kalah bersama. Benarkah? Kalian tidak perlu berdebat denganku. Dalam 1 menit, semuanya akan terungkap. Kamu masih tidak mengerti. Alasan aku memberitahumu ini adalah agar kamu paham. Dalam hidup, kita harus tahu batas. Tak peduli seberapa tinggi kita mendaki. Jika kesombongan melebihi kemampuan, pasti akan jatuh dengan sangat parah. Kamu dengan apa berhak mendidik aku di sini? Tak tahu diri, kita ini Lin Zong. Nasihatmu itu adalah kebaikan dari Lin Zong. Lin Zong itu kayu busuk. Kita tidak bisa mengukirnya. Biarkan dia menghadapi nasibnya sendiri. Grup Dihao mengeluarkan pemberitahuan. Grup Dihao mengeluarkan pemberitahuan. Biarkan dia menghadapi nasibnya sendiri. Grup Dihao mengeluarkan pemberitahuan. Grup Dihao mengeluarkan pemberitahuan. Keluarga dari acara Dihao semalam dilarang untuk ikut tender proyek Happy Valley. Keluarga dari acara Dihao semalam dilarang untuk ikut tender proyek Happy Valley. Ini semua karena kamu yang sengaja. Hasilnya sudah keluar. Kamu yang kalah. Han Yusuan, apakah kamu begitu membenciku untuk menghancurkanku? Kamu rela mengorbankan dirimu sendiri. Nona Lin,
Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi, menghancurkanmu bagi Tuan Han. Sama mudahnya seperti mencabut nyawa seekor semut. Kalian hanya berani berbuat jahat karena ketua tidak ada. Begitu ketua datang, hari-hari baik kalian akan berakhir. Sampai saat ini, kamu masih tidak menyadari kenyataan. Apa kamu masih tidak bisa menebak identitas Tuan Han? Apakah dia masih memiliki identitas lain yang lebih tinggi? Jangan berpura-pura misterius. Dia hanyalah seorang pengangguran yang hanya bisa mengandalkan wanita. Dia hanyalah seorang sampah yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Kan? Jangan berpura-pura seperti itu. Dia hanyalah seorang sampah yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Sudahlah, semalam, aku sudah siap untuk memberitahumu. Tapi kamu terlalu sombong, tidak memberiku kesempatan. Kamu mau bilang apa? 5 tahun lalu, grup Tiansheng hampir bangkrut. Tiba-tiba kamu mendapat pesanan senilai 20 juta. Sejak saat itu, keberuntungan terus-menerus datang. Pesanan pun mengalir tanpa henti. Setiap pesanan menghasilkan keuntungan lebih dari 50% di pasar. 3 tahun lalu, karena kesalahan keputusanmu, semua modal kerja grup Tiansheng terjebak di pasar saham. Tiba-tiba kamu memenangkan loter 50 juta, dan langsung melompat menjadi grup Dihua. Sebagai mitra utama di Provinsi Selatan, grup Dihua memberikan segala dukungan untukmu. Tapi kamu benar-benar tidak pantas berada di atas panggung. Selama 3 tahun, nilaimu baru saja mencapai 1 miliar. Jika itu diganti dengan perusahaan lain, bahkan sebuah usaha kecil, dengan dukungan grup Dihua yang tak terhitung, 5 tahun sudah cukup untuk go public. Dengan dukungan grup Dihua yang tak terhitung, 5 tahun sudah lebih dari cukup. Kamu. Dalam situasi seperti ini, siapa sebenarnya yang tidak bisa diandalkan? Kamu tahu apa? Selama bertahun-tahun, setiap pesanan yang kamu terima adalah aku yang menyetujui. 5 tahun lalu, aku mendapat tugas mendukung grup Tiansheng untuk go public. Kamu bilang aku tahu apa? Kamu hanya mengikuti perintah ketua untuk membantu kami, Pak Lin. Ini adalah niat baik dari ketua untuk kami, Pak Lin. Apa hakmu untuk mengkritik di sini? Aku hanya tidak tahan melihat beberapa orang yang tidak tahu terima kasih. Selama ini, ketua ternyata salah menilai orang. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Di mana ketua dewan? Saya ingin bertemu dia. Bukankah kamu sudah bertemu ketua dewan dari grup Dihao? Dia adalah Tuan Han Yusuan ini. Saya mengerti. Kalian selalu menghalangi saya bertemu ketua dewan. Takut saya membongkar ambisi kalian berdua. Tinggi langit, jauh kekuasaan. Kalian menipu di bawah dan menutupi di atas. Berusaha menyamar sebagai ketua dewan di Provinsi Selatan. Saat ketua yang sebenarnya datang, kalian akan selesai. Lin Qingqiu, kapan kamu menjadi orang yang sempit pandangan seperti ini? Tidak mengenali benar dan salah? Atau kamu tidak peduli? Orang yang tidak mengenali benar dan salah adalah kamu. 8 tahun yang lalu kamu sudah membuat kebohongan ini. Hasilnya, bahkan uang makan pun tidak bisa kamu keluarkan. Sekarang kamu ingin mengulangi trik lama itu lagi. Orang-orang dari grup Dihao, bukan berarti saya akan memanjakanmu. Ternyata dari awal tidak ada kepercayaan. Saya harus percaya apa? Kamu seharusnya mendengarkan kata ibuku. Orang-orang dengan status yang berbeda tidak layak bersama. 8 tahun masa muda saya terbuang sia-sia padamu. 8 tahun. 8 tahun memang sudah. 8 tahun. 8 tahun memang sudah tua. Wali Kota Lu, pimpinan cabang di Provinsi Selatan masih menunggu Anda untuk rapat. Mari kita pergi. Lin Zong, kita harus bagaimana? Ikuti saya ingin lihat. Pertunjukan mereka ini akan berlanjut sampai kapan? Benar, saya tidak percaya orang itu bisa membuat seluruh grup Dihao ikut bermain peran. Apakah ketua perlu menangani ini? Tidak perlu, biarkan dia benar-benar putus harapan. Selamat pagi, ketua. Tuan Li, yang memimpin itu, tapi manajer umum cabang grup Dihao di Provinsi Selatan. Wan Zeming, ya, kenapa dia pergi seperti orang yang tidak berguna?
Apakah Qin Dongsue benar-benar punya kekuatan seperti itu? Dia bisa mengendalikan seluruh cabang grup DHO di Provinsi Selatan. Apakah dia merancang rencana untuk Han Yusuan? Ini sebenarnya bagaimana? Ketua, Qin. Di pesta malam tadi, keluarga yang melanggar peraturan sudah diselesaikan. Ini adalah daftarnya. Provinsi Selatan setelah perubahan ini sangat terluka. Untungnya ketua sangat bijaksana, mengeluarkan 15 miliar untuk membangun kembali ekonomi Provinsi Selatan. Perusahaan yang ingin menawar proyek Happy Valley di Provinsi Selatan sudah berkumpul di luar. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Tidak perlu bertemu. Urusan ini serahkan sepenuhnya padamu. Baik. Setelah malam ini, saya akan meninggalkan Provinsi Selatan, kembali ke ibu kota. Segala urusan di Provinsi Selatan akan kamu tangani. Baik. Apakah Han Yusuan benar-benar ketua grup DHO? Apa yang kamu sebut cinta tidak pernah saya butuhkan. Apa yang saya inginkan, kamu tidak bisa memberikannya. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa? Apakah kamu pernah berpikir, seandainya saya hanya mengandalkan dirimu sendiri? 5 tahun yang lalu, Tiansheng Group sudah bangkrut. Apakah kamu pernah berpikir, kesalahpahaman besar Tiansheng Group, itu adalah saya yang memberi? Untuk mempertahankan saya, bahkan kata-kata yang kejam seperti itu bisa kamu ucapkan. Kamu benar-benar sudah berubah. Saya tidak punya kata-kata untukmu. Saya hanya ingin kamu mengerti. 2 orang dengan status yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Itu pilihanku. Kamu memang luar biasa, Doktor. Sebaiknya kamu hati-hati. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar. Dia sedang menipuku. Lin, bukankah kamu punya pendapat itu? Ketua pernah bilang, kamu bisa membawa cincin itu untuk menemui dia. Tunggu sampai bertemu ketua. Semua akan terungkap. Benar, aku ingin bertemu ketua. Di mana cincinku? Apa mungkin sampah itu mencurinya? Takut kamu membongkarnya. Han Yusuan, kamu yang mencuri cincinku. Han Yusuan, kamu yang mencuri cincinku. Cincin. Cincin giok yang diberikan ketua kepadaku. Apakah kamu yakin cincin itu diberikan ketua kepadamu? Jangan alihkan topik pembicaraan. Kembalikan cincinku. Lin Qingqiu, mungkin aku terlalu sabar padamu. Sampai-sampai sekarang kamu berani bertindak semena-mena di hadapanku. Kamu yang sekarang, dengan status apa yang kamu berani meragukanku? Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan sebelumnya sangat benar. 2 orang dengan status yang berbeda. Sungguh tidak layak untuk bersama. Dan aku butuh waktu 8 tahun untuk memahami hal ini. Orang yang mengajarkanku hal ini adalah kamu. Kenapa sekarang kamu tidak mengerti? Lihat di sini. Lihat aku. Lihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah presiden kecil dari sebuah perusahaan kecil di Provinsi Selatan. Sedangkan aku adalah ketua dari grup DHO. Dan saya adalah ketua dewan direksi grup DHO. Kekayaan yang kamu sebut-sebut mencapai miliaran itu. Di mata saya, itu sama sekali tidak berharga. Kekayaan yang kamu sebut-sebut mencapai miliaran itu. Di mata saya, sama sekali tidak pantas dibicarakan. Sekarang kamu, bahkan untuk bertemu denganku, hanya bisa menggunakan cincin yang tidak ada nilainya itu. Kamu yang seperti ini, bagiku sudah seperti langit dan bumi. Ini adalah apa yang pernah kamu katakan. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Han Yusuan, lihat sini. Lihat diriku, lalu lihat dirimu sendiri. Jangan lagi bermimpi. Kita sudah berbeda. Sekarang kamu bahkan harus menggunakan cara yang licik untuk bisa bertemu denganku. Kamu dan aku benar-benar berbeda jauh. Aku tidak bisa membayangkan alasan apa yang bisa membuatku menyesal. Meskipun kamu adalah ketua grup Dihua, kamu tidak bisa berbicara begitu tentang Pak Lin. Sekarang kamu pasti sudah menyesal. Aku tidak menyesal. Akhirnya Lin pasti akan terungkap. Sekuat apapun kamu berusaha, kamu hanya seorang badut yang hanya mainan di tangan penguasa sejati. Otak Miss Lin memang tidak biasa. Otak Miss Lin memang tidak biasa ya. Kamu bukan mau tahu di mana cincin itu. Aku bisa memberitahumu. Itu adalah milikmu, pakai saja. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Putri, selamatkan aku, cepat selamatkan aku, hei. Kak, dia bahkan berani memukulku. Cepat suruh suami ketua untuk memecat mereka. Lepaskan. Apa yang terjadi ini?
Mereka menggunakan nama Dihua untuk menghabiskan sumber daya perusahaan secara besar-besaran. Sudah menghabiskan 550 juta. Saat membayar, mereka menolak untuk mengakui. Aku sudah bersiap untuk membawanya ke kantor polisi. Mom, aku tidak bilang untuk tidak menggunakan namaku. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan ketua dewan. Kenapa kita tidak menikmati saja? Sebenarnya, kakak sebelumnya takut merusak hubunganmu dengan kakak ipar. Dia selalu mengingatkan kami. Harus rendah hati, dan lebih rendah hati lagi. Sekarang, pernikahanmu dengan kakak ipar sudah pasti. Kenapa kita tidak bersenang-senang saja? Kakak sebelumnya yang merusak hubunganmu dengan kakak ipar. Dia selalu mengingatkan kami. Harus rendah hati, dan lebih rendah hati lagi. Sekarang, pernikahanmu dengan kakak ipar sudah pasti. Kenapa kita tidak bersenang-senang saja? Kamu hanya akan membuatku malu. Ini yang kamu maksud. Nona Lin tidak bergantung pada pria. Bergantung pada diri sendiri. Kalian memang benar-benar sejalan. Tidak bisa dipisahkan. Uangmu akan saya kembalikan. Oke, Nona Lin. Totalnya 550 juta. Nona Lin, kami tidak punya uang sebanyak itu, bisa dicicil. Hang. Apa kamu menyulitkanku, Nona Lin? Perusahaan Tiansheng, total nilai pasar 1 miliar. Ini sudah 500 juta. Kapan kamu bisa menghasilkan cukup? HMPH, putriku sebentar lagi akan menikah dengan ketua dewan. Masih kurang 1 miliar. Hanya menunggu kakakku jadi ibu ketua dewan. HMPH, putriku sebentar lagi akan menikah dengan ketua dewan. Masih kurang 500 juta darimu. Hanya menunggu kakakku jadi ibu ketua dewan. Kalian semua harus mengantar mereka ke kantor polisi. Ini adalah kasus besar. Tunggu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Ini adalah kartu hitam yang diberikan ketua dewan dari grup DHO. Diberikan langsung kepada kakakku. Di dalamnya tidak hanya 500 juta. 8 tahun yang lalu ketua dewan kalian. Jadi, aku yang dengan tangan sendiri memberikan kartu hitam ini kepada kakakku. Kalian benar-benar berpikir aku tidak punya uang. Aku hanya memberi kalian kesempatan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Sayang sekali. Kalian ini sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bodoh. Kakakku pasti akan. Ini adalah kartu tanpa batas. Kartu hitam Citibank. Di seluruh dunia hanya ada 2 kartu. Salah satunya memang dimiliki oleh grup DHO. Salah satunya dimiliki oleh. Kartu ini terlihat familiar. Benar, kartu hitam ini. Berani-beraninya kalian mengganggu keluarga ketua. Kalian semua akan berakhir buruk. Perhatikan, jika transaksi berhasil. Transaksi berhasil, belanja 550 juta. Selamat datang kembali. Kalian ini, bodoh sekali. Siapa yang mencuri? Aku kasih tahu ya, grup DHO itu milik keluarga kami. Kenapa kami berbelanja? Ada masalah. Kenapa kami berbelanja? Ada masalah. HMPH. Dari mana kartu ini? Dari kotak hitam yang ada di lemari kamarmu itu, yang terikat dengan tali merah itu. Iya, Kak. Itu bukan dari suami kakak ketua. Iya, Kak. Itu bukan hadiah dari suami kakak ketua untukmu. Itu adalah mas kawin yang diberikan Han Yusuan sebelum pernikahan. Lin Qingqiu sekarang dan selamanya. Betul. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Apakah kamu sudah mempermainkanku selama ini? Sejak awal aku sudah bilang. Jadi, setelah itu aku tidak lagi. Aku tahu kamu sombong. Khawatir dengan perbedaan status di antara kita. Aku takut kamu merasa rendah diri. Jadi aku memberimu modal. Agar kamu bisa membuka perusahaan. Bahkan membuat grup DHO mendukungmu dari belakang. Seluruh cabang di Provinsi Selatan ini. Aku dirikan hanya untukmu. Aku sebenarnya ingin memberitahumu semua ini pada hari ketika Tiansheng Group go public. Namun aku tidak menyangka. Aku mengalami kecelakaan dan koma selama 5 tahun. Tapi sejak aku bangun, apa yang kamu lakukan benar-benar membuatku belajar. Ini adalah pelajaran yang mahal. Kartu ini adalah hadiah dari ketua untukmu. Kamu sendiri tidak percaya dan membuangnya ke sudut. Tapi ibumu dan adikmu tidak sedikit menghabiskan. Kan? Sekarang setelah kalian bercerai, kembalikan kartu itu. Sekarang setelah kalian bercerai, kembalikan kartu itu. Tidak mungkin, kartu ini milik kami. Tidak mungkin kami melaporkan kehilangan kepada kalian. Ya.
Apakah kamu benar-benar sekejam itu? Kita sudah bercerai. Aku tidak akan memperdebatkan pengeluaran sebelumnya. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan lagi. Kenapa harus berbicara begitu muluk-muluk? Han Yusuan, kamu bilang menyembunyikan identitas demi kita, Lin Zong. Tapi kenyataannya kamu sudah berhubungan dengan wanita ini. Apakah tidak peduli siapa kamu, Han Yusuan, atau ketua grup Di Hao? Di hati Lin Zong hanya ada kamu seorang. Kamu yang pertama kali berkhianat, dan kemudian menyalahkan semua kesalahan kepada Lin Zong. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani sekali kamu memukulku. Apakah ada hakmu untuk berbicara? Kamu bahkan tidak bisa melihat identitasmu sendiri. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku hadapi? Coba katakan sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Jagalah tanganmu. Tuan Han adalah ketua The Hao Group. Kamu ini siapa sih? Kalau kamu masih berani menghina Tuan Han lagi, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Rasanya seperti apa ketika para bangsawan itu terputus nasibnya? Han Yusuan, bolehkah aku bicara denganmu? Ini adalah urusan kita berdua. Tidak ada orang luar yang berhak ikut campur. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Cincin ini sebenarnya tidak ada artinya bagi The Hao Group. Sama sekali tidak berarti. Apa maksudnya dengan kebaikan ketua? Apa yang disebut kebahagiaan itu? Semua itu bohong. Ini juga satu-satunya kebohongan yang pernah aku lakukan dalam 8 tahun ini. Dia adalah desain yang aku buat sendiri. Dibuat dengan tanganku sendiri. Menghabiskan seluruh tenaga dan pikiranku. Namun, sekarang setelah aku menarik kembali perasaanku ini, maka semuanya bisa dihapus begitu saja. Apa? Hancur. Kakak, Kakek, ada apa ini? kamu dan Yusuan sudah bercerai. Kamu, anak ini sangat bingung. Kakek awalnya hanya karena satu kalimat darimu, membuat King Qiu menikah dengan Han Yusuan. Han Yusuan itu tinggal di rumah kita selama 8 tahun. 8 tahun, ia menikmati hidup dari kita, menggunakan milik kita. Bahkan biaya pengobatannya selama 5 tahun dia koma pun. Juga kita yang membayarnya. Tidak ada prestasi apapun. Jelas hanya menjadi beban bagi King Qiu. Siapa yang tahu kalau dia adalah ketua The Hao Group? Itu adalah kakek. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kalau tidak, sekarang saya adalah saudara ipar ketua grup Di Hao. Tidak tahu betapa berkilaunya. Semua urusan ini berantakan. Kamu memang benar-benar rendah hati untuk seorang pria. Kalian tidak mengerti apa-apa. Ini semua karena kalian yang terjerat oleh kepentingan. Apa ajaran keluarga Lin seperti ini untuk kalian? Dulu, keluarga Lin runtuh dalam semalam. Adalah Yusuan yang mengulurkan tangan. Keluarga Lin baru bisa bertahan. Ternyata dia sudah membantu saya sejak lama. Saat itu, keluarga Lin berada dalam bahaya. Beruntung Yusuan berhubungan dengan grup Di Hao. Ini menyelamatkan perusahaan. Saat itu saya tidak meminta bantuan dari Yusuan. Tanpa bantuan, grup Tiansheng tidak akan pernah berdiri, keluarga Lin. Sudah pasti akan hancur. Tidak hanya itu. Apakah kamu ingat sebelum grup Tiansheng didirikan? Ada uang yang tiba-tiba muncul di kartu kamu. Itu juga pemberian dari Yun Xuan. Dia yang memberikan saya dana. 5 tahun yang lalu saat dia pingsan. Dia sudah menjalin hubungan antara keluarga Lin dan grup Di Hao. Ternyata kamu sudah tahu identitasnya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Jika kami tahu dia memiliki status setinggi itu, saya pasti akan menjadikannya orang yang dihormati. Itu adalah kakek. Semua ini salah kamu. Sampai menjadi seperti ini. Mimpiku menjadi orang kaya semuanya hancur. Tidak mengerti. Kalian tidak mengerti.
Ini salah saya. Saya seharusnya tidak membiarkan kalian menjadi bodoh. Orang yang selalu mencari muka kepada yang berkuasa. Jangan, Yu Xuan. Dia hanyalah orang biasa. Kalian, coba tanya hati kalian. Apakah dia pernah berbuat salah pada kalian? Seharusnya ini adalah kunci keberhasilan keluarga Lin. Tapi sekarang, semua itu hancur karena kalian. Kakek, jangan bicara begitu. Keluarga Lin sekarang juga tidak buruk, kan? Grup Tiansheng yang dikelola kakakku segera akan go public, bukan? Kakak, benar, dalam waktu 5 tahun, King Qiu telah membawa grup Tiansheng berkembang sampai sejauh ini. Jika diberi sedikit waktu lagi, mungkin dia bisa mencapai posisi seperti grup Di Hao. Dalam 5 tahun waktu, King Qiu telah membawa grup Tiansheng berkembang sampai sejauh ini. Jika diberi sedikit waktu lagi, mungkin dia bisa mencapai posisi seperti grup Di Hao. Keluarga kami, King Qiu, sejak kecil, dia adalah yang paling unggul dan cerdas. Selama ada King Qiu, sulit bagi grup Tiansheng untuk tidak berkembang. Bodoh, bodoh sekali. Kakek, percayalah padaku, meskipun tanpa bantuan, Lin King Qiu akan membawa keluarga Lin menuju kejayaan. Ada apa dengan sekretaris Qiao, Li Zong? Ada masalah, Li Zong. Mitra kami di grup Tiansheng sekarang menolak untuk bekerja sama dengan kami. Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang terjadi? Aku juga tidak tahu. Sekarang 90% mitra telah mengirimkan surat penghentian kerjasama. Jika ini terus berlanjut, rantai dana kita akan putus total. Kamu harus stabilkan situasi di dalam perusahaan. Aku akan segera menghubungi mitra perusahaan. Pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Segera cari solusi. Harus cepat. Pak Lin. Saat ini adalah periode kunci bagi perkembangan perusahaan kita. Jika dana terputus, semua proyek akan terhambat. Tapi harus membayar denda 20 miliar. Itu akan membuat perusahaan kita bangkrut total. Saya mengerti. Ada apa dengan Jing Qiu? Halo, Pak Li. Saya Lin King Qiu. Halo, selamat pagi, Pak Tian. Saya Lin King Qiu. Maaf, Pak Tian sudah perintahkan untuk tidak menerima telepon dari Tiansheng Group. Pak Bai, ini saya. Saya Lin King Qiu. Benar? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Jaga diri baik-baik. Ada apa? Pak Chow, saya Lin King Qiu. Anda Nona Lin. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi standar minimum untuk bekerja sama dengan kami. Sebelumnya saya memberimu terlalu banyak keistimewaan. Tapi sekarang saya memutuskan untuk menarik semuanya. Mohon segera kembalikan pesanan Anda. Hanya semalam saja. Kenapa bisa begini? Keluarga pada akhirnya tidak bisa menghindar dari kemunduran. Kakek. Kakek. King Qiu, kenapa masih bengong? Cepat minta tolong pada Han Yusuan. Lagi pula, kalian sudah menikah selama 8 tahun. Dia dulu sangat mencintaimu. Kamu tidak suka makanan luar. Dia bangun setiap pagi jam 6 untuk membuatkanmu sarapan. Dia belajar memasak demi kamu. Minta tolonglah padanya. Dia pasti akan memaafkanmu. Kak, jangan terlalu sombong. Suami kakak itu orang seperti apa? Wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Kamu bahkan harus merunduk, kan? Asalkan bisa membuat dia senang. Hati Han Yusuan bukan hanya milikmu. Kakek baru saja meninggal. Kalian sudah memikirkan uang Han Yusuan. Apa kalian masih punya hati? Kami semua sudah tahu. Perusahaan Tiansheng Groupmu sudah tidak bisa bertahan. Kenapa kamu tidak meminta tolong pada Han Yusuan? Apa kamu mau kami ikut minum angin barat? Iya, Kak. Pada akhirnya, itu semua karena kamu sendiri yang tidak mampu. Perusahaan tidak berjalan dengan baik. Satu pria saja sulit. Cepatlah pergi. Han Yusuan itu dikelilingi oleh banyak wanita menggoda. Jika dia terjerat oleh perempuan itu, kamu akan menyesal seumur hidup. Ma, aku melihat si Qin itu tidak ada niat baik. Aku masih mau mengantar kakek untuk terakhir kalinya. Dulu aku terlalu memanjakan kalian. Semua kebutuhan kalian aku yang cari duit. Tidak akan mengurus kalian lagi. Kalian harus ingat diri sendiri. Kak, kamu tidak boleh mengabaikanku. Ya. Pergi sana, kamu anak ingkar.
Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah. Ah, Ma, Kak, Ibu. Apakah hari ini perlu memberitahu Nona Lin? Tidak perlu. Kalau begitu mari kita segera pergi. Pesawat sudah menunggu di bandara.